warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gistan Dwi Utami dari kelas 12 Farmasi B, nomor peserta 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKRT, APD, dan penggolongan obat. Yang pertama yaitu PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. Dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas yang pertama yang penggunaannya tidak menimbulkan iritasi. Contohnya yaitu kapas dan tisu. Yang kedua, kelas 2, penggunaannya yang dapat menimbulkan iritasi. Contohnya deterjen dan alkohol. Yang ketiga yaitu kelas 3, yang mengandung pestisida dan menimbulkan akibat serius, contohnya anti nyamuk bakar dan pembasmi serangga. Adapun PKRT yang lain seperti yang pertama, alat pembalut, yaitu alat yang digunakan untuk membalut luka atau yang lainnya, contohnya yaitu plester dan kasa. Yang kedua yaitu alat perawatan, yaitu alat yang digunakan merawat pasien baik di rumah ataupun rumah sakit. Contohnya yaitu pompa susu, ice bag, warm water jug. Yang ketiga yaitu alat penampungan, yaitu alat yang digunakan untuk menampung darah, urin, dan fases. Contohnya yaitu urin bag dan kantong usus. Yang keempat yaitu hospital wards, yaitu alat yang digunakan untuk penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Contohnya termometer jar, dressing jar, dan forecap jar. Yang kelima yaitu kateter, yaitu alat yang terbuat dari karet, logam, gelas, ataupun selang, yang cara penggunaannya digunakan untuk menyuntik ke dalam organ tubuh. Contohnya yaitu kateter IV dan kateter non-IV. Kedua yaitu APD, alat pelindung diri, yaitu alat yang harus ada di laboratorium dan digunakan untuk perlindungan badan, mata, tangan, kaki, dan yang lainnya. Yang pertama yaitu perlindungan tubuh, yang dimaksudkan yaitu jika kita berada di dalam laboratorium, kita tentunya harus menggunakan pelindung tubuh. Apabila kita terkena cairan kimia atau zat yang lain, maka tubuh kita bisa terlindungi dengan alat tersebut. Secara umum, pelindung tubuh terdiri atas boiler suit dan jas laboratorium. Yang kedua yaitu perlindungan mata. Dan ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib menggunakan pelindung mata. Secara umum, pelindung mata terdiri atas kacamata pelindung atau kacamata safety dan visor. Yang ketiga yaitu perlindungan tangan. Ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib menggunakan pelindung tangan. Secara umum, pelindung tangan terdiri dari gloves dan mitts. Yang keempat yaitu perlindungan kepala. Ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib menggunakan pelindung kepala yang terdiri atas pelindung kepala yaitu helm. Yang kelima yaitu perlindungan kaki. Ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib menggunakan pelindung kaki. Contoh pelindung kaki yaitu sepatu dan celana panjang. Yang keenam yaitu perlindungan wajah. Ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib menggunakan perlindungan wajah. Contoh perlindungan wajah yaitu masker. Yang ketujuh yaitu perlindungan pernafasan. Tentunya pada saat kita di laboratorium, kita harus melindungi pernafasan kita. Contoh alatnya yaitu masker. Yang kedelapan perlindungan pendengaran. Ketika kita bekerja di laboratorium, kita wajib menggunakan pelindung pendengaran. Contoh alatnya yaitu alat yang berbentuk earphone atau headset tetapi yang berbahan empuk. Itu beberapa contoh perlindungan diri dan contoh alat yang wajib kita lindungi pada saat kita bekerja di laboratorium. Yaitu penggolongan obat. Berdasarkan perundang-undangan kesehatan, terdiri dari satu yaitu obat bebas, contohnya paracetamol, thermorex, dan omegavit. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas, contohnya yaitu CTM, Bodrek Migra, dan Artifen. Obat bebas terbatas digolongkan menjadi yang pertama penggolong P1, awas obat keras, baca aturan pakai. P2, awas obat keras hanya untuk umur. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar tubuh. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Yang ketiga yaitu obat keras, contohnya loratadin, loperamid HCl,
Dan HCl digolongkan menjadi satu, obat generik, yang kedua obat wajib apotek atau OWA, yang ketiga psikotropika, dan yang keempat obat yang mengandung hormon seperti obat penenang atau obat diabetes, yang kelima antibiotik seperti tetrasiklin, penifilin. Keempat yaitu narkotika. Narkotika adalah obat-obatan yang bisa berasal dari tanaman maupun tidak. Narkotika juga bisa berupa sintetis atau semi-sintetis. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, golongan kedua digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, golongan yang ketiga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan karena memiliki resiko yang ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contoh obat narkotika adalah opinium, ganja, dan heroin. Untuk golongan yang kedua contohnya tebakon, morfina, dan peptidina. Sementara untuk golongan yang ketiga contohnya adalah kodein, nikokodin, dan nikodikotin.